Misalnya kita memasuki suatu kajian. Kemudian disampaikanlah kajian-kajian tentang pahala, surga, neraka, ya. Yang frekuensinya rendah. Kalau nggak nakut-nakutin, pasti ngiming-ngimingin. Nah gitu. Itu kan teori motivasi yang sangat rendah. Kalian pasti akan merasa lama di situ. Pengen segera bubar. Kenapa? Tidak ada kesejalanan frekuensi. Orang yang sudah ikhlas, yang ibadahnya kepada Allah itu sudah tidak bermuatan lagi, dikasih iming-iming. Coba, kalau ibu bapak melakukan kebaikan, maka Allah akan kasih pahala. Gak nyaman. Pengen cepet pulang. Karena ada kesenjangan frekuensi, gitu. Nah kalau kalian mengalami kesenjangan itu tanda kalian udah mulai sedikit mendewasa. Seetik. Belum dewasa. Bahkan lebih merasa nyaman menyendiri untuk mengimbangi frekuensi negatif tadi. Jadi kalau orang yang berkesadaran, begitu dia sudah berinteraksi dengan energi negatif, kemudian dia perlu waktu untuk mengasihkan diri, untuk menambah energi positif, untuk mengimbangi yang negatif. Udah kadang masuk tadi. Itulah pentingnya meditasi. Picenan. Komo ayo ngajak pasea mah. Sanajan kalian tidak ikut pasea, sedikit pasti terganggu kan. Sudah pasti masuk energi negatif. Nah, perlu sendiri untuk mengimbangi energi negatif itu dengan energi positif. Merasa nyaman dengan orang yang baru dikenal, padahal baru dikenal. Ada kerinduan, tapi dengan yang sudah lama dikenal, sekalipun itu satu darah, sekalipun itu keluarga, kalau tidak ada kesamaan frekuensi, ada kesenjangan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi kerinduan itu memang akhirnya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa harus rindu. Tolong rindu ya sama saya ya. Gak bisa. Rindu itu harus terjadi karena vibrasi. Karena frekuensi. Karena ada kesamaan frekuensi. Begitu tidak ada kesamaan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi gak bisa dipaksakan. Ya. Makanya banyak sekali yang mengeluh pada saya. Ayah, kok pasangan saya kelihatannya tidak cinta sama saya. Minta doanya Allah, ayah supaya pasangan saya cinta. Eta masih minta doa. Wiridan katanya supaya cinta. Ya saya kasih wiridannya. Wiridannya ya tentu saja. Ungkapkan cinta, jangan memaksakan cinta. Itu wiridanya. Tapi bukan dibaca, ungkapkan cinta, bukan begitu. Ungkapkan cintamu. Makanya hukum semestanya sederhana. Siapa yang mengungkapkan cinta, pasti akan dicintai. Gitu aja. Yang kalian lakukan apa? Memaksakan cinta. Baik, yang ketiga. Tidak lagi tertarik pada hal-hal palsu dan dangkal dalam hidup. Betul? Jadi kalau ada orang ngomong yang palsu-palsu, keyakinan palsu. Ya, surga palsu. Neraka mah gak ada yang palsu, asli kabeh. Akhirat palsu. Lailatul Qadar palsu. Nah, ketika ada yang palsu-palsu itu tidak tertarik lagi. Sudah palsu, dangkal lagi. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena udah tahu yang asli. Sok. Neterang tas asli. Dia bisa tahu mana tas palsu. Anak saya itu yang paling besar, Teh Putri. Mau tas kayak apapun
kesamaannya dengan yang asli, tetap aja dia tahu itu palsu. Kenapa? Karena dia tahu yang asli. Makanya orang yang senang pada yang palsu, itu tandanya masih palsu. Karena orang yang sudah tahu yang asli tidak tertarik pada yang palsu. Orang yang senang berbicara kedangkalan, itu tandanya masih dangkal. Karena orang yang sudah masuk di kedalaman, dia tidak tertarik lagi bicara soal yang dangkal-dangkal. Lamun ka laut teh. Di laut masuk eta mutiara. Di mana mutiara teh? Eta pabalatak di pantai. Oh mohon eta teh mutiara. Tuh, karena tidak tahu mutiara. Tertarik pada cangkang mutiara. Tapi orang yang sudah tahu mutiara mentaya di pantai itu mutiara mah ada di kedalaman. Betul enggak? Iya. Dia tidak akan tertipu. Ulangi. Orang yang masih tertarik pada hal-hal palsu, berarti dia masih palsu, belum tahu yang asli. Orang yang tertarik pada hal-hal yang dangkal, itu tandanya masih dangkal, belum pernah menyelami kedalaman. Tetapi pesan dari saya satu, sekalipun kita sudah tahu kedalaman, kalau kita diajak bicara yang dangkal-dangkal, tetap harus hormat sama mereka yang dangkal. Tidak usah memaksakan mereka harus tahu yang ada di kedalaman. Malam yazuk lam ya'rib, yang tidak ngalamin tidak akan paham. Tetap kita harus menjaga rasa hormat pada siapapun. Lebih tertarik pada hal-hal yang alami, yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kemurnian. Betul nggak? Senangnya yang alami. Tahu alami? Alami itu nggak dibuat-buat, gitu. Alami aja. Kalau mau senyum, alami aja. Nggak usah 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, nggak usah. Ya memang bibirna berasa belah, kumaha. Ya seadanya aja. Alami aja. Karena keikhlasan itu tidak bisa diukur dari simetrinya bibir. Nggak bisa. Jadi alami, tulus, bersih. Kalau datang ke rumah saya, kemudian di rumah saya ngerepotin, nggak usah. Ayah, mohon maaf ngerepotin. Ya memang kamu ngerepotin. Nggak usah banyak ngomong gitu deh. Udah aja, bantuin. Piring kotoranmu ya kedapurkan paling tidak, walaupun tidak dicuci ya kedapurkan atuh. Iya mah ayo punten ngerepotkeun, tapi teu ngalakukeun naon. Jika sebelen. Itu namanya. Maaf ya, maaf. Jadi tertarik pada hal-hal yang alami, tulus, bersih, penuh kemurnian. Ngerti maksud saya? Iya. Habis makan, ya maaf ya ngerepotin, bukan gitu. Bawa piringna ke dapur, bersihkan ke sorangan. Nggak usah ngomong, maaf ngerepotin, memang ngerepotin. Apalagi nggak mau ada kontribusi apa-apa. Ngerti maksud saya? Coba belajar yang alami deh. Itu saya kadang-kadang lihat orang katanya ngaku spiritualnya tinggi, nyimpan bekas minum aja. Hanya bekas minum. Eta cangkangna tinggal piceun. Maaf ya ngerepotin. Bekas minum didinya nya ngerepotin. Ini maksud saya. Coba yang palsu-palsu gitu tuh, aduh jangan terlalu banyak basa-basi deh. Ngerti maksud saya? Ini harus saya omongin karena kadang-kadang ngaku spiritual tinggi tapi yang gitu aja nggak jelas. Kalau datang ke rumah orang jelas merepotkan, nggak usah minta maaf merepotkan, tinggal bantu supaya tidak terlalu repot. Gitu, itu rada dewasa. Cing tong jika budak letik wae tuh. Selanjutnya, lihat saya semua. Ciri spiritualnya sudah berevolusi, mendewasa, kesedihan yang mendalam,
mudah hanyut dalam penderitaan orang lain yang kesusahan. Jadi kalau kalian lihat orang susah, menderita, biasa-biasa wae, komo ngabantu mah ngarasakeun we kasusah batur hayang nyiwit. Kudu diciwit juga nama eta nu kitu. Mengaku sudah dewasa, mengaku sudah banyak majelis taklimnya, udah syar'i banget. Tetapi cara memperlakukan orang lain seperti itu, tidak peduli pada kesusahan orang. Jangan mengatakan kita sudah mendewasa. Sekarang saya mau nanya jujur nih, ada nggak kesedihan mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain, terutama melihat yang ada nggak? Ada aja, walaupun belum membantu itu udah bagus itu. Lebih bagus lagi bukan sekedar ada, tetapi ingin membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena apa? Semua makhluk hidup itu cuma dua keinginannya. Satu, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, terbebas dari penderitaan. KBG sami kayang natengan dua. Ingin mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Paham? Oke. Nah, menyadari begitu banyak penderitaan di muka bumi, ingin membebaskannya. Lihat saya semuanya. Lihat anak-anak tidak sekolah. Ada gak rasa empati dalam diri? Ada? Lihat orang-orang yang susah memperoleh makanan. Bahkan tidak punya makanan. Sementara di rumah kita makanan berlebihan. Ada gak rasa empati itu? Bukan sekedar ada. Oh artinya mulai terpanggil. Itu yang saya ajak. Kenapa saya bikin BSI peduli? Sekarang tiap bulan berapa banyak anak yang kita bisa bantu, walaupun belum besar, tetapi sudah ada yang kita bantu. Dan saya bisa melihat kebahagiaan mereka. Dan itu kebahagiaan Allah. Itu persembahan kita kepada Allah yang sebenarnya. Ayo kita semangat. Kalau bikin sesuatu jangan hangat-hangat. Tai ayam apa? Enggak sopan ya. Sebetulnya semua kotoran juga pertama keluar makan hanet. Lain tai ayam unggul. Saya nggak tahu yang bikin peribahasa itu gimana. Mungkin kalau hangat-hangat tai orang kan menjadi kurang enak ya. Hangat-hangat tai ayam gitu aja. Ya jangan cuman sebentar hangatnya itu kemudian hilang kembali hangatnya. Itu semangat itu harus terus ada karena yakin setiap pemberian itu akan berbuah penerimaan. Makanya kuncinya cuma satu, terima kasih. Apa yang diterima kasih. Sadar itu kalimat itu. Ya. Thank you. Saya nggak tahu karena saya tidak menyelami kalimat itu. Tapi terima kasih itu bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu terima kasih. Keren banget. Itu bahasa leluhur kita tuh keren banget. Yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dan misi yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Jadi kita harus masuk dalam misi itu. Jadi saya membuat komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Ada visinya, ada misinya. Dan misi yang paling utama adalah menebar cinta kasih dan kebahagiaan. Menebarkan harmoni dan toleransi. Makanya itu tercermin ya dalam ragunya Mars Isbatul Yakin. Dan itu sesekali ya kalau lihat YouTube, coba kalian ikut nyanyi. Biar semangat ya. Gak apa-apa sendiri juga di rumah. Gak usah nunggu milad. Nyanyi. Selami itu maknanya. Ya. Menebar cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu salah satu misinya. Yang kedua apa? Ya, membangun toleransi dan harmoni. Itu. Ayo ikut terlibat di sini. Ikut merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam misi menyelamatkan orang-orang yang menderita. Tong cicing wae. Hayo nyonyoy HP.
cicing wae. Ayo keluar dari sarangnya. Lakukan sesuatu mumpung masih bernapas. Lakukan sesuatu sekarang. Nih, saya sampai kayak gini saya ngajak kalian semua. Selanjutnya, ciri yang sudah mendewasa, menua dan mendewasa, mempunyai keinginan yang tinggi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Piraku atuh. Dimanapun kalian tinggal, masa tidak ada sedikit pun keinginan tergerak untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik. Ayo deh ikut kontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Tong cicing wae. Cicing wae. Karena tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, istilahnya apa kemarin? Kemelekatan bukan? Kita harus punya cinta kasih. Bedanya apa cinta kasih dan kemelekatan? Kalau cinta kasih itu bertumbuh pada orang lain. Kalau kemelekatan bertumbuh pada diri sendiri. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare. Nganter kanu keung. Napa kanu poho? Jelas sekali ya pepatah leluhur kita. Selalu menjadi sumber cinta dan kasih bagi semesta. Itu yang disebut dengan manusia yang rahmatan lil alamin, yang sudah saya bahas kemarin. Ngaku we manusia rahmatan lil alamin, doa we, ya Allah ampunilah kelompok kami, kasihanilah kelompok kami. Nu sajaan makan we Allah. Nu kieu ngaku rahmatan lil alamin. Ganti coba doa itu. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup yang kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Itu doa. Ya Allah. Keluarga abdi be ya Allah. Bahagiakeun. Tatangi mawi hos ya Allah. Daya urusan sareng abdi. Ngaku rahmatan lil alamin, menyampaikan selamat saja sama orang lain harus sama keyakinannya. Aneh. Silakan menyampaikan selamat. Pada orang yang berbeda keyakinan merayakan hari besarnya, ucapkan selamat, gak apa-apa. Tidak mengganggu keimanan kita, tidak mengganggu keyakinan kita. Kita harus yakin pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan keyakinan orang lain. Itu namanya toleransi. Menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini untuk melakukan perubahan. Kita datang ke semesta ini untuk melakukan perubahan. Dari mana perubahan dimulai? Dari Anda sendiri. Dari situ mulainya. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Selama ini salah selalu. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Makanya keluar wae. Nyalahkeun batur. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Lihat saya semuanya. Tadi pagi saya dapat WA macam-macam. Ya. Ada yang tanya, ayah gimana jalan keluarnya? Tuh pertanyaan ini salah. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Jangan cari jalan keluar. Anak saya nakal, gimana jalan keluarnya? Nyalahkan budak. Kalau jalan ke dalam, enggak. Jangan-jangan anak saya mewarisi sifat saya. Jangan-jangan anak saya adalah potret dari saya. Jangan-jangan anak saya adalah guru bagi saya. Guru kesabaran saya. Semua jalannya ke dalam. Akan ketemu tuh. Kalau jalannya keluar, tidak akan ketemu. Punya utang
jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Kenapa saya bayar hutang? Tanya dirimu, ada apa? Jangan-jangan ada blocking mental di dalam dirimu yang salah. Karena tunggal poe mikiran hutang. Makanya jangan mikirin hutang, berpikir berkelimpahan. Kalau mau berpikir hutang, akan datang potensi-potensi hutang. Kalau berpikir berkelimpahan, hutang kabayar, tabungan nambah. Dirubah cara mikirna. Makanya kalau punya hutang, jangan mikirin hutang, berpikir berkelimpahan. Saya juga punya cicilan sama, taruh di pikiran. Biarkan saja Allah yang nyicil. Dasadena genu Allah. Sanes nu abdi. Betul enggak? Iya, makanya kalau ijab kabul di leasing, ya Allah, ieu motor teh sanes nu abdi kagungan Allah. Punten Allah nu nyicilna. Gitu. Al-Fatihah gitu. Tah ilmu ngiredit gitu. Pasti lunas. Ilmu ngiredit aja enggak tahu. Betul enggak? Iya. Makanya takut diambil oleh leasing. Benar-benar rasa takut itu mengundang. Akibatnya benar-benar teka bayar dicokot. Nah itu salah sendiri. Itu like attracts like. Ya gitu. Ada yang tanya sama saya, ayah boleh gak saya ngeredit yang gede? Boleh. Udah mulai numere. Lo mau percaya mah. Nanti juga akan disesuaikan. Betul gak? Iya. Mau ngeredit uang 5M ke bank boleh? Boleh. Boga naon maneh? Gaduh bumi ada nanti juga appraisal yang naksir. Ya imam maneh teh hargana sakitu. Menang kredit sakieu. Nanti juga ada hukum alamnya yang mengatur. Ngeri maksud saya. Ya makanya hidup mah enak kalau semuanya alami, ya. Menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk melakukan perubahan. Sok atuh robah. Karena tugas kita datang ke dunia melakukan perubahan. Betul enggak? Berkontribusi dalam perubahan itu. Agak banyak nih kuliah kita hari ini. Yang selanjutnya, kalau orang mulai mendewasa ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup, kehidupan dan rahasia alam. Orang yang mulai mendewasa tuh ningali panon poe ge. Nah hanya aya panon poe bisa caang. Aya naon di ditu teh? Pernah naros teh? Kantos naros teh Bu? Udang sare teh ngadon amek-amekan. Itu panon poe geus caang ge teu kapikiran teh. Naon panon poe teh naha caangna ka dieu? Kalau orang yang berpikir, subhanallah. Ada apa sih di matahari? Oh ternyata di matahari itu ada reaksi fisi, ada reaksi fusi, ada reaksi nuklir, terjadi pembelahan atom-atom hidrogen, semacam nuklir lah di sana itu. Suhu di matahari 1.000.000 derajat Celcius. Mikir deui tanu sadar mah. Ari jarak tidunya ka panon poe saberapa jauh? Nuhun Gusti. Dunya teh geuningan teu caket. Kapanan poe mun caket mah 1.000.000 derajat. Kabeuleuh meureun urang teh tutung kabeh. Betul enggak? Jadi Allah memilih tempat kehidupan ini begitu nyaman. Dari sana mah sinar matahari teh panas, nepi ka dieu mah haneut. Beda kan panas jeung haneut? Ai panas menyilakakeun ari haneut mah ngabetahkeun. Betul enggak? Di situ teh baru mulai nuhun Gusti luar biasanya. Gusti teh nyaahna ka abdi. Abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet anu deukeut ka panon poe. Pernah gitu? Da teu mikir atuh. Nah Gusti abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet Merkurius. Atau Venus. Mecaket cenah ka panon poe. Betul? Nah, lihat saya semuanya. Begitu kita tidak bertanya, tidak ada jawaban. Sok atuh perhatikan, ada nggak keinginan tuh kalau rahasia alam? Tempo hari saya ngajak ke kebunnya Ayah Asep di Cililin. Saya ajak meditasi daun. Perhatikan daun. Wah, pada nangis semuanya.
Padahal ningali daun teh kanu unggal poe. Saat itu saya bawa meditasi daun, hanya memperhatikan daun sekaligus urat-uratnya. Hanya itu saja. Nangis semuanya, sing salegruk. Kok bisa gitu? Kesadaran. Karena kita selewat ningali daun-daun. Betul nggak? Iya. Aduh, di sekitar rumah kita itu tafakuran teh banyak, ibu bapak. Satu helai daun aja yang tumbuh, aduh di tafakuran mah. Nah, bisa jantan di ruang kosong. Kemarin mah aya kembangna, aya kembangan. Betul? Saha atuh nu ngadamelna. Oh, geningan Allah teh aya di nu daun. Tuh, karena gitu, ya. Jadi kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kau akan dapati Allah. Karena Allah itu nyatu dengan ciptaannya. Lihat saya semuanya. Kalau tangan saya ini luka, luka. Nyeri itu. Kan kita bilangnya apa? Tanganku sakit. Ulangi. Nih, di dapur lagi motong bawang. Luka tah. Apa yang dikatakan oleh kita? Kunaon eta ibu kok pananganna diparban? Tangan saya sakit. Tanganku sakit. Saya mau nanya, ari aku di mana? Tuh kan tersadar. Begitu wae teu bisa ngajawab. Marifat kumaha? Tangan terluka. Begitu dikatakan, kenapa kok tangannya begitu? Tanganku sakit. Pertanyaan saya, aku di mana? Sok jawab. Terus aku teh yang mana? Kenapa bilang tanganku sakit? Apakah aku itu tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Tidak nyawa gengs, liar. Betul nggak? Kalau di tapakuran, tanganku sakit dengan kesadaran. Aku teh yang mana? Apakah aku di tangan? Apakah aku sama dengan tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Kok ketika tanganku sakit, aku terlibat? Jadi aku di mana? Ayo. Tuh, aku bukan tangan. Tetapi aku memiliki tangan. Dan tangan bukan aku. Tapi aku selalu eksis di setiap ciptaannya. Tangan kan ciptaan aku. Berarti aku eksis dalam ciptaannya. Jadi aku tanya di mana? Meliputi semua ciptaannya. Tuh merhatikan lengan anu ke gores bawang ge, nepi teh ka Allah. Tepang sareng Allah. Makanya kemanapun kau melingkan wajah, kamu akan selalu mendapati wajahnya Allah. Kahartos teh. Kunaon bu eta nyengir wae? Kepalaku sakit. Di mana aku? Di mana aku? Menyatu dengan kepala. Tapi kepala aku sanes. Da aku mah tar nyeri sirah. Nyeri sirah mah maneh lo bating mikir. Kan aku mah tidak pernah sakit, tidak pernah. Betul enggak? Aku tuh tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Tapi kenapa kamu membawa-bawa aku? Kepalaku sakit. Aduh sakit hatiku. Mau aku wae cenah cek Allah teh. Betul enggak? Gitu. Tapi dah memang begitu. Allah itu eksis dalam setiap ciptaannya. Paham ya? Oke. Lihat sekarang, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk memahami makna kehidupan. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami rahasia alam. Betul? Betul? Makin semangat kan? Ya, kalau kadang-kadang saya kan suka menjelaskan kajian-kajian tertentu pakai ilustrasi tadi, pakai bahasa fisika. Yaitu karena saya ditakdirkan memahami alam.
Itulah rezeki ya. Jadi ciri orang yang mendewasa itu merasa haus untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, merasa haus untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dicari itu apa sih tujuan hidup saya? Ternyata begitu sudah diulik, oh tujuan hidup saya adalah hidup saya sendiri. Begitu sudah ketemu tujuan hidup, dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, sudah tidak mencari tujuan hidup lagi, menikmati hidup aja di sini, saat ini, sekarang. The power of now, keren. Baik, lanjut. Nanti silakan dicatat ya. Ciri orang yang sudah mendewasa hypersensitif. Bukan sekedar sensitif, hyper. Sensitifnya luar biasa. 5 indera utama semakin sensitif. Perhatikan saya. Jangankan lihat orang susah, dengar saja orang susah sensitif. Apalagi kalau di samping dengar, lihat juga. Faktanya memang dia susah. Jujur saya mau nanya, kalian punya nggak sensitivitas semacam ini? Ya punya lah dengan batu ge. Masa enggak? Itu tandanya sudah mulai mendewasa. Ada sensitivitas emosional meningkat. Kadang-kadang dengar orang susah itu bukan sekedar mendengar, tetapi ada emosi yang tersentuh. Di dia aya rasa karunya. Nah, apalagi ya kalau hipersensitifnya sudah masuk pada intuisi, suara hati, itu akan membuat inspirasi semakin tajam. Makanya jangan heran ya, orang-orang yang belajar spiritual biasanya intuisinya tajam, suara hatinya keras, ya, inspirasinya semakin tajam. Itu cirinya. Itu ciri kalau kalian mendewasa. Selanjutnya, kreativitas dan inspirasi terus meningkat. Ini ciri ya. Karena apa? Otak kiri itu logika. Di otak kiri tidak ada kreativitas. Nah, otak kanan itu spiritual. Makanya kalau orang yang memberdayakan spiritualitas dalam dirinya, salah satu cirinya adalah kreatif. Apa? Lihat. Kreatif itu apa? Cirinya apa? Mengalir ide-ide yang bagus. Bermunculan begitu saja ide itu. Ada orang kan yang setiap ketemu ngobrol nanti etawe kasusah. Daya ide na. Kumaha itu diajar spiritual. Kalau spiritual mah setiap ketemu tuh selalu ada yang baru. Ada tuh murid-murid saya, setiap ketemu ada yang baru. Ayah gimana kalau gini? Ayah gimana? Jadi itu. Ya. Dan saya menemukan tidak banyak yang seperti itu. Maaf ya, bukan merendahkan. Ini artinya proses mendewasa kita ada hambatan. Karena ide-ide dalam otak kita tidak mengalir, ya. Dan ide-ide itu mengalir itu artinya nggak dibuat-buat. Supaya dibilang dewasa sama ayah guru, lalu ketemu ayah guru saya mau memberikan banyak ide. Tapi idenya dibuat-buat, tidak mengalir. Itu nanti akan ketahuan. Ya, kamari korban ceramah kamari jika ya. Ya. Yang kedua, kreativitas itu tanpa batas, para sahabat. Spiritualitas itu akan membuat kreativitas seseorang tanpa batas. Beres iya, hayang iya, beres iya, hayang iya. Kreativitas tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ciri orang yang sudah sadar, sudah luas kesadarannya, ya. Inspirasi tidak pernah berhenti. Itu ciri yang berikutnya. Lalu ciri orang yang sudah mendewasa secara spiritual adalah menerima diri apa adanya dan mulai jujur dengan diri sendiri. Ya. Jadi jujur itu ditandai dengan bebas. Ya, ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, ya. Jadi tidak ada lagi kungkungan rasa takut. Nggak boleh, itu bukan spiritual. Ya, mengikuti kata hati dan selalu jujur kepada kata hati. Selanjutnya, keinginan untuk mengenal diri sendiri semakin besar. Betul? Ada nggak di sini dorongan untuk kenal diri saya semakin besar? Ada? Gitu. Tidak berhenti pada pelajaran yang sudah saya berikan. Ada semangat di sini, ada keinginan yang lebih besar untuk mengenal diri sendiri. Semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa dirinya dan sesungguhnya.
ingin mengetahui lebih dalam tujuan yang berada di dunia ini dan makna di balik kehidupan. Ayo kita gali ya, karena tidak akan pernah ada batasnya. Jangan merasa kita sudah sampai ya. Selanjutnya semakin banyak sinkronitas. Itu ciri kalau orang sudah mendewasa. Sinkronitas itu begini ya. Bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Contoh misalkan gini. Baru aja dalam batin menginginkan ketemu dengan saya. Ketemu. Baru saja dalam batin menginginkan, besok akan bareng-bareng dengan si A. Besok bareng-bareng. Ada sinkronitas yang sering disebut dalam bahasa sehari-hari namanya kebetulan. Kalau susah memahami bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, kebetulan lah gitu. Kalau resan orang tepang, nah itu sebetulnya kebetulan itu sinkronitas. Padahal nggak ada yang namanya kebetulan, itu karena ada kesamaan frekuensi saja. Gitu. Ya. Jadi saya ngajak Kang Iman kemarin ke Garut pulang kampung. Kemudian Ahari bilang, pengen diajak ayah. Tiba-tiba diajak. Gitu. Itu namanya sinkronitas. Saya nggak ngerti kalau dia pengen diajak, tapi tiba-tiba juga saya pengen ngajak gitu loh. Itu sinkronitas. Nah itu ciri bahwa kita sudah mencapai kemurnian, itu adalah sinkronitas. Ya bahasa kitanya kebetulan. Kebetulan saya pengen ke Garut diajak. Gitu, nggak apa-apa pakai kebetulan. Tapi intinya sebutnya sinkronitas karena tidak ada yang kebetulan. Kebetulan saya mau umroh, kebetulan ayah guru juga bikin acara umroh gitu. Nah kelihatannya kebetulan, padahal itu sinkronitas. Gitu. Jadi kalau dikaitkan lebih jauh lagi, sebenarnya itu hukum tarik menarik. Kembali lagi, like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Itu namanya sinkronitas. Oke, selanjutnya. Nah, ciri orang yang sudah mendewasa, pola tidurnya mulai bagus. Sering bangun di malam hari, tidur di siang hari, itu juga nggak masalah. Karena orang ketika tidur nyenyak, itu tanda kualitas hidupnya udah mulai bagus. Nah ini catatan ya, kalau orang susah tidur, apalagi harus pakai obat tidur, itu udah jelas itu amburadul ya spiritualnya. Jelas, nggak usah dipertanyakan, nggak usah cari pembelaan ya. Kalau tidur harus pakai obat tidur, jelas itu ada masalah. Jadi kalau kalian itu di kursi aja ketiduran, bagus spiritualnya. Ini terus terang saya bukan, karena banyak orang yang susah tidur loh. Iya, kalian itu di tempat ngaji aja bisa ngorok, itu bagus. Bagus. Karena bagi orang yang kesadarannya tinggi, tidur itu mengambil energi. Kenapa? Saat tidur itu kan mengistirahatkan pikiran, hening cipta. Dan pada saat tidur itu bermutu, pikiran tidak menghambur-hamburkan energi dari semesta mengalir. Bangun tidur tuh fresh. Maaf ya, saya kalau jam 1 tidur. Siang saya tidur. Saya mengambil energi. Dan setelah itu fresh. Malam terus ya sampai jam berapapun gak masalah. Sehingga malam mudah sekali bangun. Ya, jadi ini tanda ya, tanda spiritualitas kalian mendewasa, gampang sare. Tapi ulah sare wae. Tapi kalau tidur gampang, gitu loh. Karena apa? Banyak orang yang susah tidur loh. Untuk tidur pun harus pakai obat. Dan kalau kalian tidur pakai obat, hati-hati. Berarti saraf-sarafmu itu dilemahkan. Itu bukan solusi. Dan berikutnya akan nagih lagi. Berikutnya setiap mau tidur harus ada obat. Nah sekarang cari penyebabnya. Kenapa saya susah tidur? Jujur pada diri sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri. Susah tidur, tidak usah cari alasan. Pasti ada masalah. Cuman kadang-kadang kita sering cari jalan keluar. Tidak cari jalan ke dalam. Karena untuk jujur pada diri sendiri mah hese. Nyalakan batur nu gampang. Gitu. Ini catatan ya. Catatan dari saya. Ayah kadang-kadang saya siang tidur nikmat. Itu bagus spiritualnya. Udah bagus. Malam engkau bagus sekali. Karena gini, tidur yang bermutu itu tidak usah lama. Ya. Saya tuh kalau tidur, plek, udah tidur.
Kadang-kadang nggak pernah mimpi, tidur tuh nikmat gitu. Nah itu ciri udah selesai. Hati-hati ya. Kalau tidur saja masih mikir, itu belum selesai. Kalian tidur aja mikir, komo teu sare. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan, ini ciri orang dewasa. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan dan bertindak berdasarkan cinta dan ulas asih. Jadi sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Awas ya, yang saya maksud bukan tidak peduli, bukan. Sudah tidak berlebihan lah untuk khawatir terhadap segala hal. Kenapa? Ada kata-kata yang sangat bagus ya. Menghina Allah itu tidak usah menginjak kitab sucinya. Ragu saja, takut saja akan hari esok itu sudah menghina Allah. Jadi nggak usah. Ya, makanya tadi saya bilang semua buah penderitaan, buah kesenangan serahkan pada Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Ya. Nah, bebas dari perasaan khawatir. Bebas dari perasaan-perasaan negatif karena pikiran sudah positif, merasakan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Selanjutnya, ini agak banyak ya. Nanti silakan kalian dengar ulang saja nanti di YouTube ya. Ini saya udah dewasa belum? Gampang. Tidak tertarik pada kepura-puraan. Ya. Itu. Tidak tertarik pada tontonan drama yang penuh dengan kepura-puraan. Nih ciri orang yang masih tertarik pada kepura-puraan itu kadang-kadang senang sekali nonton tontonan yang penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura bahagia, pura-pura kaya, itu namanya itu. Teruskan aja sendiri, kalian udah pintar. Gitu. Jadi lamun seneng kene nu karari itu tanda masih budak kene. Lebih suka merenung dan mempelajari alam semesta, diri sendiri, kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Lebih memilih untuk mengalah daripada berkonflik dengan orang lain. Nah ciri-ciri. Jadi ciri orang dewasa itu dia lebih memilih mengalah daripada berkonflik. Nah ciri ya kedewasaan gampang, lihat di mobil juga kelihatan. Ketika dia sedang nyetir, nah ini jalan sempit nih. Ada mobil dari sana, kalau orang dewasa langsung berhenti. Langsung berhenti atau cari solusi di mana nih berpapasan supaya di tempat yang memungkinkan kalau berpapasan tidak membuat mobil kita bergesekan. Kan gitu. Ada juga kan nyolonong wae kan? Betul enggak? Iya. Terus aja begitu. Dari situ kelihatan sebetulnya karakter orang itu. Dari cara nyetirnya, bahkan cara membunyikan klakson pun kelihatan kedewasaan itu. Ya. Jadi kalau saya nanti bikin tes ya. Tes kedewasaan di BSI. Sediakan klakson, cara mencetnya kelihatan. Kalau nit, nit, itu kelihatan. Dari situ kebaca kedewasaan. Jadi nggak usah tanya Allah, ya Allah hari abdi lebet ke surga atau di neraka, cenah mencet klakson. Nanti dari cara mencet klakson akan kelihatan ini surga, ini neraka. Kelihatan kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya nggak usah pakai indikator yang susah-susah, ya, gitu. Nah, ciri orang yang dewasa itu dia memilih untuk mengalah, ya. Tetapi bukan berarti dia kalah. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang dan tidak ada lagi kebencian. Catat itu. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang apalagi, dan tidak lagi kebencian. Ya. Kemudian yang selanjutnya keinginan untuk selalu memberi dan mencintai tanpa ekspektasi. Jadi kalau memberi itu tegaduh kahayang, tidak pengen ya dibalas, itu tandanya orang yang sudah dewasa. Kemudian selanjutnya merasa mempunyai hubungan dengan manusia, binatang, lingkungan dan alam semesta. Jadi sebenarnya kita ini kan tidak terpisah. Kita ini ada kebergantungan dengan manusia, dengan binatang, dengan lingkungan dan alam semesta, ya. Kemudian memiliki perasaan semakin dekat dengan alam. Kalau ada orang yang senang diajak ke alam dan merasa dekat dengan alam,
Itu tanda sebenarnya dia sudah mendewasa spiritualnya. Nah, tersepulin yang di kamar wae eta. Ya. Lalu yang terakhir, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya membuat diri selalu bersyukur. Jadi sebenarnya bersyukur itu selalu terhadap apapun yang terjadi dia menerima apa adanya, ya, tidak ada penghakiman, tidak ada penilaian. Berterima kasih kepada semua hal yang telah berjasa kepada dirinya. Nah, itulah para sahabat, saya hari ini menguraikan begitu banyak ya ciri-ciri ya orang yang sudah tumbuh mendewasa. Saya doakan semoga semuanya menua dalam keadaan mendewasa. Ya toh? Cirinya apa? Cirinya semakin menua semakin sejahtera lahir batin. Karena kalau orang semakin menua, semakin sengsara lahir batinnya, sudah lahirnya sengsara, tambah batinnya juga semakin menderita, itu tanda ada yang salah dalam kehidupan. Tentu semuanya ingin menua dalam keadaan dewasa. Setuju? Baik. Tapi sangrai bentang yang sebenarnya bukan di langit yang jauh. Di langit terdekat dalam dirimu, karena pusat semesta ada dalam dirimu. Syaratnya kau gunakan manuk dadali untuk terbang. Bukan terbang keluar, terbang ke dalam, menembus alam-alam rohanimu. Tembus alam malakut, tembus alam jabarut, kau akan sampai di sangrai bentang. Keren banget. Banyak yang bisa nyanyi lagu itu. Tapi kalau ditanya juga dalam-dalamnya nggak ngerti. Ya, itu. Bubui bulan. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Pengen nangis saya nyanyi lagu itu. Pengen nangis gak kalian? Ya jangan pura-pura nangis. Kalian kan gak ngalamin. Bubui bulannya belum ketemu, sangrai bentangnya juga masih di awang-awang, boro-boro panon poe di sate, ngerti gente. Nabi Muhammad punya tradisi, waktu pergi ke Sidratul Muntaha pakai buruk. Orang tua kita punya tradisi, waktu mau nyangrai bentang, bubui bulan, nyate panon poe, coba. Tradisinya apa? Naik manuk dadali. Leluhur kita di Indonesia pakai burung Garuda. Keren banget. Selaras nggak? Sebetulnya semua ajaran itu selaras. Menjadi tidak selaras ya habis kamu sendiri tertutup. Belajar cuma satu aja merasa paling benar. Kapan? Tidak open minded. Makanya saya berulang kali menyampaikan di tempat ini. Manusia unggul tuh kalau dalam ajaran manusia matahari itu ada 6. Ini sudah saya tulis nih. Yang pertama nulung kanu butuh. Kalau tidak unggul bagaimana bisa nulung kanu butuh? Udah unggul dulu kan. Harus punya kelebihan rek nulung kanu butuh. Paham maksud saya? Mau ngajarkan marketing ya harus ahli marketing. Mau ngajarkan masak harus ahli masak. Mau ngajarkan menjahit harus ahli menjahit. Mau ngajarkan metode berbisnis harus ahli bisnis kan gitu. Mau ngajarkan perbankan harus ahli perbankan. Mau ngajarkan fisika harus ahli fisika. Ngajarkan matematika harus ahli matematika. Itu baru bisa nulung kanu butuh. Unggul nggak itu? Hebat nggak rumusan leluhur kita? Jadi Kujang dan Maung ini jadi selaras. Ayo saya tanya. Dulu pernah sekolah? Punya kan? Punya cita-cita waktu sekolah? Punya cita-cita? Menjadi apa? Dokter. Pasti. Gak ada yang mau jadi guru. Karena lagunya juga ya, Susan, kalau gede mau jadi apa? Kan gitu. Pasti mau jadi dokter.
Nggak ada lagunya. Kalau gede mau jadi guru spiritual nggak ada. Saya mau nanya, kenapa cita-citamu kandas? Tahu jawabannya? Karena tidak kujang, tidak kukuh karena janji. Awas loh, cita-cita itu janji. Itu janjimu pada dirimu sendiri. Saya tidak akan jadi dosen kalau saya tidak kukuh karena janji. Pengen jadi dosen tapi nggak mau belajar, kan nggak mungkin. Pengen jadi ahli fisika tapi nggak mau belajar fisika, berarti tidak kukuh karena janji, tidak akan unggul. Dan saya percaya semua manusia yang unggul hari ini, mereka yang kukuh karena janji. Mereka yang punya komitmen, bahasa kerennya kan integritas. Integritas itu berarti dia punya komitmen pada diri sendiri. Itu. Jujur ini saya mau katakan. Ayo, jujur semua mengakui. Kenapa saya kandas? Kenapa saya cita-citanya kandas? Sederhana kok. Karena kamu tidak teguh pada janjimu sendiri. Ini berlaku umum dalam segala hal. Kenapa saya belajar spiritual kandas? Karena Anda tidak teguh pada janji Anda sendiri. Kenapa cita-cita duniawi saya kandas? Karena Anda tidak komitmen pada janji Anda sendiri. Itu aja kok. Silahkan buktikan omongan saya. Gak akan keluar dari situ. Dan semua orang-orang yang unggul di semesta ini adalah mereka yang punya komitmen pada dirinya sendiri. Bahasa kerennya kan ada integritas. Gitu. Coba nulungkan butuh. Jadi nggak kalau nggak unggul? Nggak bisa. Nalang kanu susah, bisa nggak kalau nggak unggul? Kalau tidak punya kelebihan gimana bisa nolong orang susah? Ngahudangkeun kanu sare, bisa nggak kalau nggak unggul? Membangunkan orang yang tertidur nggak akan bisa kalau dia pun masih tidur. Nyaangan kanu poeken, bisa nggak kalau dia masih gelap? Nggak bisa. Dia sendiri harus menjadi cahaya, menjadi sumber cahaya. Nepa kanu poho, mengingatkan orang yang lupa. Gimana dia bisa mengingatkan yang lupa kalau dia sendiri masih lupa, betul nggak? Ngantar kanu keeng, mengantarkan orang yang cemas, takut. Bagaimana kalau dia sendiri masih belum jadi seorang pemberani? Keren nggak? Jadi sebenarnya yang harus dibangun itu adalah bagaimana Anda itu punya sesuatu yang positif, yang lebih daripada orang lain. Saya percaya orang-orang yang hari ini mencari uang itu karena dia tidak punya kelebihan dibandingkan yang lain. Dan semua orang yang hari ini punya kelebihan dan keunggulan dibanding yang lain dicari uang. Bedanya sedikit kok. Yang satu mencari uang, yang satu dicari uang. Pilih mana? Oh, pengennya sih dicari uang. Kalian tuh kalau ngejawab pintar. Tetapi begitu diajak untuk turun melakukan, banyak sekali membuat alasan untuk tidak berbuat. Ngerti maksud saya? Coba, ada nggak orang dokter spesialis sibuknya luar biasa? Itu pasiennya udah nunggu loh, rela antri. Berarti uang mencari dia? Iya. Beda kan dengan dokter biasa. Nunggu aja malah pasiennya nggak datang-datang. Sama. Dalam segala hal juga begitu. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia perdagangan sama. Ayo lihat saya semuanya. Gimana caranya kita menjadi unggul? Itu pertanyaannya.
Gimana caranya? Karena semua sarannya sudah diberikan oleh semesta pada kita. Waktu kita sama 24 jam. Kok orang lain bisa? Kok saya tidak bisa? Di mana letak kesalahan saya? Ternyata begitu diselidiki kesalahannya sederhana. Orang lain sudah bangun, kita masih tidur. Orang lain masih bangun, kita sudah tidur. Taeta. Batur geus hudang ieu sare kene. Batur hudang kene ieu geus sare. Jam tidurnya lebih panjang daripada yang lain. Mau unggul seperti apa? Waktunya sih sama 24 jam. Betul maksud saya? Oke. Nah, saya masuk sedikit deh ke sini. Perhatikan. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian dari waruga kujang, waruga itu berarti badan kasatnya kujang, waruga. Itu ada bagian papatuk, itu mulut ya. Ada bagian mata, ada bagian beteng, perut. Ada bagian tonggong, tonggong itu berarti punggung, dan lain-lain. Jadi sebetulnya saya tidak akan membahas ini karena waktu ini tidak akan cukup. Tetapi secara global sebetulnya kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Jadi kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Ya, nanti suatu saat kita kupas lebih dalam. Karena saya ingin fokus pada bagaimana justru kita membangun keunggulan. Itu yang ingin saya fokuskan sekarang. Nah, jadi secara filosofis ya di dalam ya pepatah leluhur kita itu ada namanya sindir, ada yang namanya sampir, ada yang namanya silib, ada yang namanya siloka, ada yang namanya sandi, ada yang namanya simbul, ada yang namanya sasmita. Nah ini kalau saya bahas kukuh karena janji, itu baru sindir tuh. Hanya sebagian kecil saja dari falsafah kujang yang begitu dalam. Kalau ini saja kita kupas udah luar biasa, perlu waktu. Betul nggak? Nah kita lihat aja ya bagian yang terakhir, sasmita. Ka, ja, nga. Ka itu artinya tenaga, ja itu artinya wujud hurip, ya. Nga itu adalah sene, ya, kawasa. Maka dari itu kujang adalah manifestasi manusia sebagai perwujudan alam semesta yang paling sempurna. Ini yang saya akan ambil saja, tidak semua dibahas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi bahwa proses evolusi ada dua. Satu evolusi fisik, yang kedua evolusi spiritual, evolusi kesadaran. Secara fisik manusia ini sudah proses evolusi yang terakhir. Tidak ada lagi evolusi setelah jadi manusia. Gitu. Paling lengkap segalanya dari sisi waruga. Nah jadi karena manusia ini punya tubuh yang sangat luar biasa, dari sisi evolusi yang paling lengkap, paling tinggi, maka manusia ini punya potensi yang paling besar untuk melakukan proses evolusi kesadaran. Jadi kalau manusia kesadarannya tidak mau menanjak dibandingkan makhluk yang lain, itu udah keterlaluan aja jadi manusia. Jadi pantas kalau di Quran dikatakan manusia yang punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka sama saja dengan binatang. Itu bahasa Quran. Lahum qulub la yafqahuna biha, lahum adzan la yasmauna biha, lahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adol. Tuh. Jadi Quran pun menyebut gitu. Karena apa? Dia lebih hina dari binatang karena apa? Sudah dikasih potensi yang luar biasa untuk melakukan proses evolusi kesadaran karena punya waraga, punya waruga, punya tubuh yang sempurna dari sisi evolusi. Kok manusia tidak bisa mencapai itu? Kan keterlaluan. Paham? Oke, mari kita masuk mulai ya. Pertama, saya akan bahas dulu ini. Saya tidak pernah bosan untuk membahas ayat ini. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kujang itu apa tadi?
kukuh karena janji. Berarti teguh pada janji. Terutama janji pada diri kita sendiri. Yang kedua, siapapun yang kukuh karena janji, teguh pada janjinya, maka insya Allah dia punya potensi untuk menjadi maung, manusia unggul. Makanya kalau sudah jadi manusia unggul, ciri manusia unggul 1, bijaksana. 2, penuh cinta kasih. 3, pemberani. Itu cirinya. Ya. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah cemas. Orang yang penuh cinta kasih tidak pernah khawatir. Orang yang pemberani tidak pernah takut. Makanya perhatikan. Pesan leluhur kita dalam kujang. Kujang itu adalah pisau perkakas yang sangat tajam. Nah, tajamnya kujang bukan untuk menyakiti. Tajamnya kujang bukan untuk melukai. Tapi tajamnya kujang itu adalah simbolis bahwa manusia matahari itu cirinya adalah kritis. Tajam berpikirnya. Gitu. Makanya orang tua saya ketika saya tanya, kenapa ngasih nama saya Saiful Karim? Karena Saiful itu kan kujang, Saiful itu pedang, dan Karim itu mulia. Bapak saya cuma bilang begini sama saya berdoa dulu ketika kamu lahir, semoga kamu nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, kata-katamu itu kata-kata yang keluar dari dirimu itu tajam tetapi mulia. Memuliakan dirimu dan memuliakan banyak orang. Jadi jangan heran ya kalau banyak yang tersayat-sayat kalau saya bicara. Karena itu doa dari bapak saya. Karena nama saya Saiful. Ini ada kaitan dengan kujang nih. Makanya saya punya tanggung jawab besar dengan nama itu. Karena namanya pedang itu harus tajam. Tapi tajam bukan untuk menyakiti, tajam untuk kritis. Agar pisau analisis saya ini tajam. Pisau analisisnya tajam, kritis, cerdas. Kalau dalam bahasa filsafat, orang yang berpikir dalam dan tajam itu disebutnya radix. Radix itu akar. Kalau berpikir itu sampai ke akar-akarnya, seperti air di danau. Makanya orang bodoh kalau berpikir seperti air terjun, ya, ewuh pakai wuh. Air terjun coba, kalau ada air terjun kan nggak kelihatan dasarnya, ya, gemuruh. Tapi kalau air di danau itu adalah jernih, dasarnya kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan berpikir radix. Radix itu akar dari bahasa Yunani. Tapi sekarang kok jadi ada yang namanya radikalisme. Sebenarnya kurang tepat kalau radikalisme itu dikaitkan dengan orang yang melakukan tindakan kejahatan atas nama agama dan Tuhan. Kurang tepat. Sebetulnya orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama agama dan Tuhan itu karena nggak paham agama. Bukan berpikir dalam tentang agama. Kalau berpikir dalam tentang agama harusnya ketemu esensi agama, harusnya penuh cinta kasih. Ya ini mungkin harus diperbaiki ya bahasa itu. Karena kata radikalisme sekarang dikaitkan dengan terorisme. Padahal radik sendiri bahasa Latin loh. Itu artinya akar. Berpikir sampai ke akar-akarnya. Berarti berpikir sampai ke dalam-dalamnya. Orang yang ngerti esensi agama gak mungkin melakukan tindakan jahat pada orang lain atas nama agama. Gitu. Ini kritik sedikit ya supaya juga kita sadar. Ya, baik. Lihat ayat ini. Coba baca perlahan ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat kesadaran. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini cerita apa? Cerita tentang bagaimana metode untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa unggul nggak? Unggul. Nah ini saya cuma cari titik temunya. Ternyata di Quran untuk menjadi orang yang bertakwa syaratnya apa? Yang pertama apa? Kujang kan?
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Jujur, mengerti gak ayat ini? Pernahkah Allah mengambil janji dari kita? Pernah. Kita baca dulu ayat yang lain. Ayo baca ayat ini. Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kalau gitu siapa orang beriman? Ayo. Ini kalimatnya sederhana. Ini harus kujang ya, harus tajam, harus kritis. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Berarti siapa orang yang beriman ini? Yang sudah berjanji. Gak mungkin Allah tiba-tiba menagih janji sama orang yang belum pernah berjanji. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi siapa orang yang beriman? Yang sudah berjanji. Pertanyaan saya satu, kalian sudah berjanji apa belum? Kalau sudah berjanji, ya sudah masuk kategori orang beriman, dihaikan. Ini yang belum janji, tiba-tiba ngaku beriman, boleh? Ya boleh, namanya juga ngaku. Tetapi tidak dihaikan di ayat ini, karena ayat ini hanya menghaikan orang-orang yang sudah berjanji. Orang yang sudah berjanji oleh Allah dimintai komitmennya pada janjinya. Kujang bukan itu. Kujang bukan itu. Jadi kaitan kujang di sini tidak saya bahas secara detail tentang falsafahnya, tetapi saya mengambil sindirnya saja. Ini saja waktunya bisa sampai 2 jam ini. Begitu kita sudah memenuhi janji kita, maka Allah bilang di ayat ini, lihat ayat ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Ini bahasa Quran, bahasa simbolik, mutasyabihat. Binatang ternak berarti binatang yang diurus, binatang yang dipelihara. Menuju kemana ini? Sebetulnya menuju kepada diri. Menuju pada kujang sebagai manifestasi dari diri. Nih, makanya kujang itu kan lambang spiritual juga. Di samping itu juga lambang harkat dan martabat. Makanya leluhur kita sering ada upacara membersihkan kujang. Nah sebetulnya itu simbolik saja. Artinya kita harus membersihkan diri. Nih kujang yang sebenarnya ya membersihkan diri.